Perkenalkan, kami kelompok 4 bajak dari mata kuliah prinsip keberlanjutan. Dan sekarang, kami akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan pengelolaan dan pengurangan sampah di kantin ITB Jatinangor. Melalui video ini, semoga Anda dapat mengetahui tingkat pengelolaan sampah saat ini, pentingnya masalah ini dibahas, serta solusi-solusi yang bisa diimplementasikan melalui partisipasi semua pihak yang terlibat. Setiap aktivitas yang kita lakukan berpotensi untuk menghasilkan sampah. Sebagai mahasiswa, salah satu fasilitas yang mungkin kita kunjungi setiap harinya adalah kantin. Setiap kali kita makan di kantin, kita menghasilkan banyak jenis sampah, seperti sampah makanan dan sampah kemasan dari bahan plastik, karton, kayu, styrofoam, dan lainnya. Berikut adalah data-data pendukung. Berdasarkan jurnal-jurnal yang telah kami temukan, kami mengetahui bahwa Indonesia menciptakan sekitar 300 kg sampah makanan per kapita serta 3,4 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Selain itu, tingkat kesadaran akan daur ulang sampah sudah cukup tinggi dan stabil di beberapa wilayah, tetapi masih diperlukan edukasi mengenai pengelolaan dan pengurangan sampah. Kami juga telah mengambil ratusan foto yang menunjukkan keadaan pengelolaan sampah pada kantin-kantin di daerah ITB Jatinangor. Solusi pertama yang kami tawarkan adalah memperbanyak tempat sampah yang berlabel khusus. Label-label ini harus dipisah dengan jelas berdasarkan kategori sampahnya, seperti makanan atau kompos dan plastik daur ulang. Eksperimen yang dilakukan pada jurnal How Does the Design of Waste Disposal Signage Influence Waste Disposal Behavior menunjukkan bahwa penandaan grafis dan penempatan standar meningkatkan akurasi penyortiran. Sebenarnya, sudah ada contoh tempat sampah yang tepat pada kantin ITB GKU 2, tetapi jumlahnya sangat terbatas pada daerah tertentu. Solusi kedua yang kami tawarkan adalah pemasangan pengingat yang sederhana mengenai dampak sampah di sekitar tempat pembuangan sampah. Pada buku How to Reduce Food Waste Using 3 Low-Cost Nudges, pemasangan petunjuk informasi dan dorongan sederhana telah terbukti efektif dalam mengurangi limbah makanan antara 15-30% dalam berbagai konteks. Salah satu contoh media pengingat yang sederhana mengenai dampak sampah di sekitar tempat pembuangan sampah adalah dengan media poster. Solusi ketiga yang kami tawarkan adalah menghapus secara bertahap plastik sekali pakai yang bermasalah dan menyesuaikan pilihan material dengan sistem pembuangan. Ini berarti kita beralih dari menggunakan peralatan makan plastik sekali pakai yang konvensional ke peralatan makan yang dapat digunakan kembali. Untuk bahan peralatan makan yang dapat dikomposkan, kita harus menerapkan pemisahan yang ketat di sumbernya supaya bahan-bahan yang dapat dikomposkan itu dimasukkan ke dalam tempat sampah yang sesuai kategorinya. Lalu menurut buku Single-Use Plastic Tableware and Its Alternatives, peralatan makan yang dapat dikompos atau diurai secara hayati hanya memberikan manfaat lingkungan kalau misalnya dikumpulkan dan dikomposkan bersama dengan sampah makanan. Sedangkan apabila dicampur dengan plastik atau kategori lainnya, manfaatnya itu akan hilang